Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu dan selalu tak pernah lelah untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang banyak sekali kesulitan yang kita lalui, tetapi ternyata di balik itu semua kenikmatan-kenikmatan Allah senantiasa mengelilingi diri ini. Walaupun tak sadar, tapi kenikmatan itu senantiasa menjadi karunia yang luar biasa di dalam perasaan kita, hati kita, dan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Maka, Masya Allah, ini adalah suatu yang mahal sekali untuk diri kita, yaitu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad ini untuk part yang saat ini. Saya sampai lupa part berapa ini, 14 atau 15 ini. Nanti kita lihat saja ya di dalam judul nanti. Baik, bismillah. Saya membacakan sedikit lanjutan dari yang kemarin. Dan ini adalah nasihat yang baru dari Imam Al-Ghazali untuk murid beliau yang meminta risalah yang berupa nasihat-nasihat untuk beliau sendiri, yaitu murid dari Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, he eling-eling anak, la takun, ojo ono sira, minan a'mali saking pira-pira amal, iku muflisan, bangkrut. Wala minal ahwali, lan ora saking pira-pira tingkah, iku kholian, sepi. Satu ini dulu, nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Ada dua hal yang menjadi peringatan atau sesuatu yang harus dicegah, yang telah diberitahukan terlebih dahulu oleh Imam Al-Ghazali kepada santrinya. Yang pertama, la takun minan a'mali muflisan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang sepi dalam beramal atau bangkrut dalam amalnya. Maksudnya adalah sama sekali di dalam kehidupan kita itu kita tidak pernah beramal soleh, tidak pernah menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jarang sekali diri ini merasa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, amal itu paling tidak ada dua. Yang pertama, amal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang langsung pada Allah. Yang kedua, ini ibadah yang bersifat sosial. Yang bersifat sosial. Ibadah langsung pada Allah, sholat, zikir, puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya, yang kita sudah familiar dengan itu. Ibadah sosial, ini pun juga kita sudah familiar ya. Infak, zakat, sedekah, menolong orang, apalagi ya, membantu orang yang kesusahan, dan sebagainya. Dua hal ini sudah menjadi kebiasaan kita. Tetapi terkadang ada satu hal yang terlewatkan. Kalau yang ibadah langsung kepada Allah, ini kita itu benar-benar merasa ibadah, benar-benar sedang merasa ibadah kepada Allah. Tetapi kalau kita melaksanakan yang sosial ini, terkadang kita sampai lupa bahwa ini adalah ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa lupa? Karena kita terkadang tergiur dengan atau terhalusinasi dengan pujian orang lain.
kita bantu orang lain, kemudian orang itu mengatakan pada kita matur suwun nggih, itu terkadang menghilangkan niat kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala gara-gara pujian sesama makhluk. Masya Allah. Nah, ini kekurangan kita. Saya pribadi itu kekurangan. Ini masih terus berusaha agar bisa apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan di dunia ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik diawali dengan niat dan diteruskan dengan amal kita, dengan perbuatan kita. Itu yang pertama. Ya. Jadi perlu diperhatikan adalah masing-masing dari diri kita adalah menata niat dulu dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat selanjutnya adalah la minal ahwali khalian. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang tidak memiliki tingkah laku hal di dalam hati ini, atau hati ini tidak pernah merasakan bahwa diri ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diri ini adalah orang yang harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita itu membiarkan hati ini sepi. Sepi dari banyak hal yang membuat hati ini itu tidak bisa merasakan manisnya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Manisnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manisnya membaca Al-Qur'an, manisnya sholat, manisnya menolong orang lain. Semua tidak terasa. Karena apa? Karena tidak pernah kita berusaha untuk memacu atau memberikan rangsangan kepada hati ini, sehingga hati ini semakin peka terhadap hal-hal ilahiyah yang ada di sekeliling kita. Semuanya ini adalah hal-hal ilahiyah, Masya Allah. Baik dari apa yang kita baca, terutama ilmu agama, ya, saat kita mendengarkan kajian-kajian seperti ini di YouTube dan sebagainya, itu kalau hati kita tidak sering kali kita rangsang agar bisa merasakan bagaimana kelezatan kita mendengarkan kajian, itu ya hanya sekedar mendengarkan, sekedar melihat, oh ini yang ceramah ganteng atau tidak, atau cuma sekedar oh ini yang ceramah itu logatnya bagus atau tidak, hanya sekedar itu. Tetapi apa yang beliau sampaikan itu tidak sampai masuk dalam hati kita. Baik, bukan cuma di YouTube ya, ini karena lagi pandemi seperti ini, otomatis YouTube ini marak sekali. Di luar itu kita pengajian di mana-mana itu. Terkadang hanya ini lucu nggak sih kiainya dan sebagainya. Ini menghalangi tingkah laku hati ini agar semakin peka terhadap hal-hal yang membuat bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat diri kita semakin istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita picu. Hati ini harus kita picu. Maka beberapa hal yang disampaikan oleh para alim ulama, di antaranya adalah kalau contoh. Kalau ada orang yang ingin sholatnya itu berusaha khusyuk, itu harus memperhatikan apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia kalimatkan. Contohnya di waktu membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Apa yang dia perhatikan? Apa yang kita perhatikan sendiri? Waktu kita membaca surat Al-Fatihah itu, apakah kita benar-benar memperhatikan surat Al-Fatihah itu, ataukah kita latah mengucapkan surat Al-Fatihah itu karena sudah menjadi kebiasaan kita di dalam sholat? Nah, ini termasuk hal-hal yang merangsang hati kita untuk merasakan
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh. Maka waktu kita berzikir, waktu kita bersolawat, waktu kita mutolaah, waktu kita membaca buku, waktu kita membaca Al-Quran dan sebagainya, bukan hanya sekedar lisan ini mengucapkan, tetapi juga hati ini merasakan. Wah, Masya Allah. Tapi Islam itu indah. Waktu kita mengucapkan saja itu sudah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hati kita benar-benar tertata. Berusaha kita tata perlahan dan perlahan. Karena kalau mau dia perlahan menjadi istiqomah, itu akan lebih enak. Lebih enak jalannya. Karena dia perlahan dulu. Sebelum dia berlari, sudah dikenceng berlarinya itu, dia jalan santai. Menikmati jalan santainya, jadi jalan cepat. Tambah menikmati, siap untuk lari. Kalau sejak awal langsung lari, itu paling cuma jarak pendek sudah capek. Tapi diawali dengan jalan biasa, jalan santai, sampai lari, itu Masya Allah. Kekuatan kakinya itu semakin kuat. Semakin kuat. Sama. Waktu kita beramal, pelan, istiqomah, sampai tidak sadar sudah banyak. Waktu kita mengolah hati kita, waktu kita berusaha untuk menata hati ini agar bisa merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan rohaniyah waktu kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun step by step, pelan. Ingat, apalagi kita itu anak muda. Kita masih pemuda. Otomatis kita itu ingin begitu banyak kesenangan yang kita nikmati. Nah itu, jadi untuk menata hati ini, di tengah-tengah kesenangan, kenikmatan, kemewahan, kebiarnya dunia ini, ya itu harus pelan-pelan. Step by step. Keren tuh menjadi anak muda yang dia itu tidak perlu dipuji orang lain, sudah bisa berjalan ibadah dengan teratur. Itu luar biasa. Jarang yang seperti itu. Maka ini sudah luar biasa sekali. Step by step, insya Allah jadi istiqomah. Baik. Itu yang kedua. Ya. Saya ulangi. Yang pertama, jangan biarkan diri ini sepi dari beramal. Yang kedua adalah jangan biarkan hati kita sepi dari merasa bahwa diri ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, watayakun lan ngiyakinake sira annan ilma ing setuhune ilmu al mujarrada kang melulu iku layak khudu orang ngalap apa ilmu bil yadi kelawan tangan. Kita harus meyakini, yang ketiga adalah kita harus meyakini bahwa ilmu mujarrad atau ilmu yang melulu, atau kita hanya berhenti mempelajari ilmu tanpa amal, kita harus yakin bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu tidak akan bisa mendapatkan hasil. Artinya tangan ini tidak akan bisa merasakan hasilnya ilmu kita. Bagaimana kita bisa merasakan hasilnya ilmu? Karena kalau ilmu itu tidak pernah kita amalkan. Kita sudah punya ilmu infak contohnya ya. Kita punya ilmu sedekah. Tapi bagaimana kapan tangan ini bisa merasakan kita sedekah? Karena kita tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah sedekah. Itu contoh. Kita sudah punya ilmu tajwid, tetapi tidak pernah berusaha mengamalkannya di dalam kita membaca Al-Quran, maka kita tidak akan pernah merasakan bagaimana indahnya tajwid itu diterapkan di dalam bacaan Al-Quran. Ini contoh. Jadi banyak sekali ilmu kita. Tapi ingat, kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Tidak boleh berhenti belajar dan juga tidak boleh berhenti untuk tidak mengamalkannya.
maka belajar, lanjut, mengamalkannya, terus ditertibkan kembali. Masya Allah. Ini akan jadi seimbang. Maka kita harus yakinkan. Karena ada, kemarin sudah diberitahukan ya, beberapa orang, beberapa golongan meyakini bahwa cukup dengan belajar, cukup dengan menumpuk ilmu, cukup dengan banyak membaca, tapi tak pernah mengamalkan, itu sudah cukup untuk menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah, ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita terlena di situ. Karena bagaimanapun ilmu ini harus diamalkan di dalam kehidupan kita agar memiliki buah. Buahnya itu akan terasa di dalam hati kita saat ilmu ini diamalkan oleh diri kita. Masya Allah. Maka ternyata gabungan dari amal, dari tingkah laku hati, kemudian jadi keyakinan, ini ternyata manfaatnya luar biasa bagi kehidupan kita. Amal, tingkah laku hati, keyakinan kita, bahwa keyakinan apa? Yang ditata adalah oleh Imam Al-Ghazali, keyakinan bahwa ilmu mujarrad, ilmu tanpa amal itu akan jadi sia-sia. Maka 3 ini menjadi motivasi yang besar dalam diri kita. Hati ini harus ditata. Amal kita harus bisa memperbanyaknya, sehingga ilmu ini yakin menjadi terlaksana dengan baik. Masya Allah. Mungkin untuk hari ini cukup itu. Semoga ada manfaatnya. Dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena banyak sekali hal-hal yang tidak bisa lugas untuk diucapkan, karena mungkin durasi waktunya yang tentu dibatasi agar tidak terlalu lama. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadi motivasi di dalam diri kita sendiri untuk menjadi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, akhirul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng.